Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan selanjutnya ke Bung Sony, karena Bung Sony dari Satgas, saya tanya dulu nih soal masyarakatnya tentang protokol kesehatan. Sebenarnya seberapa turun sih ketaatan terhadap protokol kesehatan beberapa bulan terakhir ini? Turunnya jadi gini, pada pertengahan April turun Mbak, sampai dengan menjelang Lebaran. Sampai Ada nggak dengan analisisnya kenapa turun? Pada saat itu mulai terjadi mobilitas penduduk yang lebih tinggi, ya. Jadi biasanya kalau mobilitas penduduk itu naik, itu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Misalkan menjaga jarak jadi lebih sulit dong kalau orangnya lebih banyak, ya. Terus kemudian ada konformitas tuh. Jadi kalau di masyarakat ada yang nggak patuh, yang patuh tuh bisa ikut jadi nggak patuh, saking banyaknya orang. Jadi memang mobilitas tuh naik, Mbak. Mobilitas naik, lalu biasanya diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Oke. Itu waktu itu kan awal puasa ya kalau nggak salah. Terus kemudian terus turun sampai menjelang pengetatan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei itu kepatuhan protokol kesehatan naik karena kan memang mudik ya. Dan mobilitasnya rendah sekali pada saat itu. Jadi kelihatan Mbak, begitu mobilitasnya rendah karena dilarang mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei, itu kepatuhan protokol kesehatannya naik lagi. Oke. Lalu kemudian setelah itu turun lagi. Nah, turun lagi baru ketika di awal Juni ini mulai naik lagi. Karena orang sudah mulai melihat risikonya kan, kasusnya naik, kasus aktif naik, orang mulai mencoba melihat. Jadi begini, kalau kami perhatikan, ini kan memang pandemi ini sudah cukup lama, 1 tahun 3 bulan, katakan seperti itu. Lalu kemudian di masyarakat juga kan ini kita nggak cuma soal bicara tentang dari sisi risiko kesehatan, mereka juga punya risiko ekonomi. Betul. Terus ada ketakutan akan masalah ekonomi ini, sehingga kadang-kadang beberapa kelompok masyarakat tuh merasa bahwa mereka lebih takut menderita konsekuensi ekonomi daripada konsekuensi kesehatan. Dan memang sebenarnya di seluruh dunia itu orang tuh atau masyarakat tuh cenderung lebih termotivasi oleh ketakutan akan ekonomi dibanding kesehatan. Ya. Jadi makanya kami juga mencoba menjelaskan kepada masyarakat dengan pendekatan ekonomi nih sekarang. Oke. Misalkan saja bahwa upaya pencegahan itu jauh lebih murah daripada kita harus terpapar COVID 14 hari loh, harus diisolasi, dan itu jelas berdampak sekali. Lebih baik pakai masker, ya, jaga jarak daripada harus positif lalu diisolasi 14 hari dan kehilangan pendapatan. Kalau dirawat juga mahal loh, belasan juta, puluhan juta bahkan. Baik. Itu kira-kira Mbak. Itu tadi dari sisi Satgas yang tentu saja berafiliasi dengan pemerintah. Ini Pak Chandra, begini, saya sebagai anggota masyarakat yang biasa begitu kadang-kadang juga suka agak-agak keki begitu kalau melihat pemerintah, masyarakat sih tidak patuh protokol kesehatan. Di sisi lain, masyarakat juga sebenarnya bisa menuntut pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya khususnya untuk 3T dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa menyokong pemutusan mata rantai COVID-19. Kalau dari Pak Chandra sendiri, apa yang Anda nilai tentang kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil untuk penanganan COVID-19, sekali lagi, di tengah naiknya kasus COVID-19 saat ini? Saya sih usul konkret. Ada 5 usul saya untuk mengendalikan kenaikan kasus yang sekarang terjadi. Nomor 1 yang seperti sudah kita sampaikan adalah pembatasan kegiatan sosial diperketat. Oke, ini yang paling penting menurut pendapat saya. Dan justru di sini masalahnya. Di satu sisi banyak teman yang mengatakan udah lockdown saja atau tarik rem habis-habisan. Di sisi lain ada aspek sosial ekonomi. Mungkin kita bisa cari jalan tengah, tapi yang tidak mungkin adalah meneruskan yang sekarang sudah ada. Karena sekarang sudah ada itu sudah beberapa waktu terjadi, angkanya sudah naik berapa kali lipat, maka sekarang harus lebih ketat dari yang lalu. Ya. Nah, hubungan dengan pertanyaan Mbak Sofi tadi sudah kita bahas. Sekarang kalau orang tidak boleh keluar rumah misalnya, tapi kantornya tetap buka, bagaimana? Atau jadi kantornya juga harus selesai. Atau kalau pasarnya kemudian ditutup, harus ada, karena Mas Pak Sony bicara ekonomi dan saya tahu dari fakultas ekonomi, ada kompensasi juga ada untuk orang yang begitu, karena dia tidak bisa berjualan misalnya, gimana kompensasi yang harus diberikan. Jadi dua-duanya harus lihat. Jadi bukan soal 3T saja, soal 3M juga ada peran masyarakat tentu, tapi juga ada peran pemerintah supaya pembatasan sosial itu bisa terjadi. Tapi harus diperketat. Kalau bisa lockdown, tapi kalau nggak bisa apapun caranya harus diperketat. Sekarang ini. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua jelas 3T itu harus ditingkatkan. Dan itu sudah ada indikatornya, sudah ada angkanya kan.
1 per seminggu, 1.000 segala macam, 30 orang itu jelas ada. Sekarang kita jujur aja, apakah semua daerah kabupaten kota sudah mencapai itu atau belum? Dan saya yakin jawabannya belum. Nasional mungkin sudah untuk tes, tapi kan telusur pasti belum. Jadi tolonglah itu ditingkatkan sesuai dengan itu. Ya, yang ketiga rumah sakit sudah banyak dibahas tadi. Pada waktu kejadian di beberapa daerah, katakanlah di Kudus, maka tempat tidur ditingkatkan, petugas kesehatan dikirim dari daerah lain. Kalau sekarang kita sudah di Jakarta, kan Dr. Lia juga di Jakarta, saya juga di Jakarta, begitu kita di Jakarta, sudah jelas sih kalau tempat tidur ditingkatkan, maka petugas kita mesti cari jalannya. Betul. Selain untuk wisma atlet, saya dengar ada beberapa wisma yang akan dibuka. Tapi yang di rumah sakit itu teman-teman gimana, gitu ya? Kita harus lindungi mereka supaya mereka bisa menangani kita dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat soal data. Menurut saya data harus betul-betul akurat. Kita bisa bicara panjang soal data, tapi karena tadi Mbak Sofi ngomong soal varian baru, maka whole genome sequencing harus ditingkatkan. Tentu sekarang sudah naik, tadinya cuma 400, sekarang sudah diperiksa sekian ribu begitu, sehingga keluar 148 yang terakhir beberapa hari lalu yang varian baru. Tapi saya selalu ambil contoh, walaupun mungkin nggak bisa dibandingkan, kalau kita sudah periksa 2.000, 3.000, Inggris sudah periksa 300.000. Jadi kalau kita, ya nggak usah setinggi-tinggi itu, tapi harus digenjot habis-habisan ke arah itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, saya sepakat sekali vaksinasi harus ditingkatkan. Vaksinasi itu memang tidak akan menurunkan kasus sekarang, tapi untuk mengatasi pandemi kan mau tidak mau 3M, 3T atau dan vaksinasi harus ditingkatkan. Dan karena kebetulan di antara kita bertiga, saya satu-satunya yang lansia, maka cakupan vaksinasi lansia yang masih rendah itu harus jadi prioritas. Supaya teman-teman saya sesama lansia bisa terlindungi sehingga vaksinasi ini bisa naik dengan maksimal. Jadi message saya Mbak Sofi, sekarang ini kita harus maksimal. Kita tidak bisa lagi optimal. Betul. Dengan kasus yang naik seperti ini, kita harus kerja secara maksimal, bukan hanya optimal. Ya, harus maksimal, bukan hanya optimal. Itu tadi semua sudah dijabarkan oleh Pak Chandra. Pasti akan jadi masukan untuk Bung Sony disampaikan dalam rapat-rapat Satgas selanjutnya. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya, secara maksimal, bukan hanya optimal, untuk menekan kenaikan kasus COVID-19 supaya apa yang kita takutkan seperti yang terjadi di India betul-betul tidak terjadi di Indonesia. Bung Sony, terima kasih. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Anda berdua. Kita jumpa lagi lain waktu.